Ya. Jadi saya mulai kembali untuk nyambung dan nguri-nguri punden saya ya, karena pepunden itu ya namanya itu tempat sandaran, tempat pasendenan, dimana kalau zaman dulu itu selain tempat-tempat ibadah yang seperti kita kenal hari ini, punden ini menjadi tempat untuk berdoa, menyabda dan mengakses atau terhubung dengan Sang Maha. Yudhistira atau Puntadewa itu kan dikenal orang yang memiliki getih putih atau berdarah putih. Artinya Yudhistira dan Puntadewa itu dalam level tertinggi dalam perjalanan mistik atau spiritual. Beliau itu adalah orang yang sudah sampai kepada kegiatan tenang dan sadar. Tapi bagi rasa atau kesadaran, sesuatu itu kecil. Hanya bisa dialami dengan luas dan hanya bisa digulung menjadi kecil. Tapi hanya pikiran inilah yang mencoba untuk memperbesar, memperluas dan lain sebagainya. Rahayu Mbah, Rahayu, Mas Roy. Rahayu sedulur-sedulur semua. Mbah, saat ini kita sedang berada di salah satu punden, Mbah. Mbah bisa ceritakan, monggo, mengenai punden ini, apa sejarah dari punden ini sehingga bisa punden ini ada, ya, mungkin dari ada leluhur yang mungkin pernah singgah di tempat ini, dan bagaimana masyarakat menyikapi dengan adanya punden tersebut. Monggo, Mbah. Oke. Matur suwun Mas Roy, terima kasih. Mas Roy jauh-jauh ya dari Batak itu datang ke tempat saya, singgah di desa saya untuk benar-benar concern belajar tentang ajaran Jawa Dwipa atau Jawa Nusantara yang hari ini menjadi concern kita ya di seluruh Nusantara. Hari ini kita memang berkunjung ke pepunden ya. Pepunden itu umum di Jawa itu sangat dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai pusat kawitan atau pancernya, atau juga disebut yang disepuhkan atau dituakan, Mas Roy. Karena itu berkaitan dengan awal mula berdirinya suatu desa atau suatu wanwa gitu ya. Itu wanwa itu sama ya setara dengan desa. Jadi di situ ada titik tolak di mana disebut sebagai mandala atau juga bisa disebut sebagai pancernya desa. Artinya disitulah segala sumber awal mula lahirnya desa itu ada. Soko guru atau bibit-bibit berdirinya desa itu ada. Nah, orang yang masih mengadakan ritual di punden dan sebagainya itu sebenarnya orang yang ingin untuk tetap mengingat sejarah leluhurnya. Orang yang tidak lupa dari asal mulanya. Bahwa di punden itulah ternyata ada memori, ada tulisan yang mungkin tidak tertulis secara tulisan, tapi tertulis secara energi. Secara aura, secara daya atau secara magis. Ya, barang siapa masih nguri-nguri tradisi itu, sowan ke punden untuk bersih-bersih di punden atau ada persih deso yang biasanya diadakan di punden, itu sebenarnya untuk mengakses kembali ingatan masa lampau tentang bagaimana suatu desa itu lahir gitu ya, atau masyarakat itu bisa ada sampai sekarang yang bisa dialami oleh generasi kita anak cucu ini. Nah, ini di salah satu desa yaitu di Dukuh Jajar ya, itu desanya Belautan di Magetan. Ini kebetulan di mana saya tinggal gitu. Jadi saya mulai kembali untuk nyambung dan nguri-nguri punden saya ya, karena pepunden itu ya namanya itu tempat sandaran, tempat pasendenan, dimana kalau zaman dulu itu selain tempat-tempat ibadah yang seperti kita kenal hari ini, punden ini menjadi tempat untuk berdoa, menyabda dan mengakses atau terhubung dengan Sang Maha. Jadi tidak ada kita menampik tentang tuduhan bahwa ritual di punden itu ngasih makan demit, jin, setan dan lain sebagainya, itu belum ada buktinya. Belum ada buktinya sama sekali. Itu seperti yang saya ulas bahwa tersana di punden inilah sebenarnya kegiatan untuk berkontemplasi, di mana kita untuk merenung ya, untuk tafakur, untuk mensendenkan diri, mencari sandaran atas masalah-masalah yang mungkin didera dalam kehidupan. Ya kiranya kan begitu. Jadi nanti kita juga akan mengadakan ritual tentang salah satu ajaran Jawa, itu mati sakjroning urip, yang nanti kita adakan dalam kelas terakhir kajian wulan poso, itu sangkan paraning dumadi di minggu terakhir penutup puasa. Itu mungkin kita adakan akan ada di sini ritualnya untuk kegiatan bedah arti mati sakjroning urip ya. Di mana leluhur Jawa itu punya
salah satu ritual atau kajian kawruh atau ngilmu tentang memahami fenomena mati dan hidup itu ternyata satu kesatuan. Itu Mas Roy. Oke. Oke. Nah, Mbah, tadi kita udah Mbah sudah informasikan mengenai awal muasalnya punden ya. Iya. Nah, Mbah, mengenai tadi yang Mbah sampaikan mengenai mati sajroning urip dan urip sajroning pati, Iya. itu kalau Mbah jabarkan itu sebenarnya apa, Mbah? Karena saya hanya tahu sedikit bahwa ini adalah falsafah, merupakan falsafah tentang kematian, Mbah. Iya. Nah, monggo Mbah, coba tolong dijabarkan mengenai hal tersebut. Paling ringkasnya begini. Jadi itu juga dikisahkan dalam fenomena wayang Purwacarita, yaitu kisahnya Prabu Yudhistira yang memang beliau itu yang menempuh laku mati sakjroning urip. Itu ada ya naskahnya, diulas oleh berbagai cerita atau suluk atau di dalang itu ada ceritanya. Tapi sebenarnya ringkesnya mati sakjroning urip itu adalah siklus. Itu siklus yang bekerja di dalam tubuh kita 24 jam. Jadi kegiatan mati itu adalah fenomena siklus yang ada di jagat raya. Sebagaimana sel kita itu juga regenerasi per detik. Kegiatan menghirup dan mengeluarkan napas ini juga fenomena mati dan hidup, atau lahir dan mati gitu ya. Sebagai kita terjaga ini, nanti ini disebut kita hidup. Ketika kita tidur ini kita mati. Nah, kegiatan ini ternyata adalah kegiatan yang alami, hayati ya. Tapi karena kita ini tidak pernah mengamati diri kita, merasakan tubuh kita, menghayati fenomena kehadiran diri kita. Jadi kita itu sudah berada di dalam satu loka namanya tubuh, tapi kita selalu menginginkan tempat lain. Kita selalu menginginkan menjadi yang lain, menjadi orang lain, menjadi dewa, menjadi malaikat, menjadi ini dan itu. Itu bukan kesejatian kita. Jadi kita tidak berada di tempat duduk kita. Kita berada di tempat duduk orang lain. Sudah di dalam tubuh tapi kok pengen pergi ke tempat lain, entah itu surga, entah itu apa, itu berbahaya. Jadi kita nggak ngerti mati dan hidup kita. Padahal itu siklus 24 jam ini yang membuat kita menjadi bingung dan menderita. Nah, orang Jawa mengajarkan semedi atau manekung atau kegiatan-kegiatan kultivasi, kontemplasi ya. Itu kegiatan untuk menyaksikan dan menghayati fenomena yang terjadi 24 jam di dalam diri kita untuk meretas rahasia mati dan hidup yang sebenarnya sudah berlangsung dan telah terjadi gitu loh. Gara-gara kita tidak pernah mengamati itu, kita terkadang lebih percaya apa yang dikatakan orang lain. Kita lebih percaya kitab suci ya, mohon maaf. Kita hanya percaya dengan asumsi orang. Kita percaya bahwa sesuatu di luar diri kita itu lebih benar. Padahal sesuatu di luar diri kita itu tergantung dari situasi yang ada di dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita saja kita tidak pernah menyaksikan fenomena apa yang terjadi, kegiatan di luar itu pasti mangro tinggal, pasti salah kaprah. Karena ternyata kita tersabotase oleh kekacauan ilusi indrawi kita sendiri. Gitu. Maka kembali ke dalam, artinya mati sakjroning urip itu adalah suatu fenomena untuk kembali ke dalam, kembali ke diri kita, agar kita benar-benar menyaksikan apa, siapa, dan bagaimana kita ini ada dan akan kemana nantinya. Dan jawabannya ada di dalam diri kita, bukan berada di dalam sesuatu di luar diri kita, bukan berada di dalam ceramah orang, bukan berada di dalam kitab suci, tapi berada di dalam diri kita. Karena kitab suci itu hasil dari permenungan seseorang yang kemudian diaktualisasikan dalam tulisan kitab suci. Tapi ya orang yang menulis itulah yang menyaksikan. Nah, sebelum kita itu mengerti tentang kitab sebagai rule, ya sebenarnya jawabannya ada di dalam diri kita. Mapnya ada di dalam diri kita. Kitab suci itu hanya pemantik saja, atau apa yang saya wadar atau saya katakan ini hanya pemantik. Maka mati sakjroning urip, ayo segera masuk ke dalam, menghayati kembali, menyaksikan kembali apa yang ada di dalam. Nah, inilah mati sakjroning urip, agar kita tahu rahasia apa yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan ini. Kita, diri kita. Gitu Mas Roy. Iya. Matur suwun, Mbah. Mbah, tadi Mbah ada menyampaikan mengenai kisah pewayangan ya yang ditokohkan oleh Yudhistira ya. Nah, mengenai mati sajroning urip yang dikisahkan melalui tokoh Yudhistira, apa yang kira-kira bisa diambil hikmahnya itu, Mbah? Mungkin ada Mbah mau diceritakan sedikit ya mengenai tokoh tersebut. Jadi mungkin dari sudut-sudut semua bisa mengambil intisarinya, Mbah. Yudhistira atau Puntadewa itu kan dikenal orang yang memiliki getih putih atau berdarah putih. Artinya Yudhistira dan Puntadewa itu dalam level tertinggi dalam perjalanan mistik atau spiritual.
Beliau itu adalah orang yang sudah sampai kepada kegiatan tenang dan sadar. Ya. Kegiatan yang tidak lagi terpengaruh oleh reaksi dari sesuatu di luar dirinya. Tapi di level yang paling bawah ini juga bisa dipahami bahwa kebaikan yang lugu. Jadi orang yang terlalu baik ini ternyata juga sering mengalami suatu masalah, juga menjadi naif, juga menjadi menderita kan gitu ya. Tapi bagi saya melihat fenomena ini adalah level tertinggi dari sebuah perjalanan, fenomenanya si Yudhistira itu. Jadi ketika Yudhistira itu menjadi orang yang getih putih, apa yang terjadi? Dia itu tahu tentang arti kerelaan, keikhlasan, kepasrahan, keberserahan atau surrender. Jadi ibaratnya di istrinya diminta saja dia dikasih. Tapi bagi orang yang paling awam, ini kan naif. Tapi bagi orang yang sudah menempuh pengalaman seperti Yudhistira ataupun Tadewa di dalam jalan mistiknya, jalan yang rahasia itu, jalan yang sunyi itu, justru dia saat menemukan kenikmatan karena dia tidak lagi terseret oleh fenomena dualitas. Jadi dia menjadi orang yang paling tetap tuntas gitu ya, karena dia menjadi tenang dan tidak reaktif. Dan itulah disebut suwung atau ikhlas. Orang yang ikhlas itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah sampai kepada titik yang tidak reaktif dengan dualitas. Nah, orang yang sudah mengalami itu, ini sebenarnya orang yang sudah manunggaling kawula Gusti. Nah, manunggaling kawula Gusti ditempuh dari mana? Karena orang yang sudah sampai ke manunggaling kawula Gusti itu karena orang yang terus mengamati situasi siklus fenomena yang ada di dalam dirinya. Yang terjadi karena adanya pengaruh pradana prakarti, dualitas. Nah, ketika dualitas ini diamati begini, Mas Roy bisa melihat nggak pernah ya, mata Mas Roy itu ketika melihat ini bisa menjadi dua, bisa menjadi satu. Tapi ini sampai dia menjadi satu mutlak. Nah ini di sela-sela lelata ini. Ketika sudah jadi satu mutlak, Anda akan tahu bahwa sesuatu itu hanya tunggal. Itulah artinya kemanunggalan. Itulah artinya memandang pucuke grono gitu ya. Baba Nawa Songo kan lubang hidung itu ada dua, tapi ketika dihirup di dalam itu menjadi satu. Intinya itulah, intinya itu. Kalau di dalam kan itu. Gitu. Tapi ini semua harus benar-benar menjalani ya, Mbak ya. Ya, salah satunya kita datang ke tempat-tempat seperti ini itu ingin manunggal lagi lah. Manunggal lagi. Manunggal lagi. Leluhur itu artinya kembali kepada yang maha luhur. Artinya menyatu, Mas. Menyatu, iya. Gitu. Manunggal kempel ya, Mbak. Kempel. Mbak. Ini Mbak, menyambung mengenai mati sajroning urip ini, Mbak. Orang Jawa itu ada kiasan ya bahwa hidup ini sekecil biji merica, Mbak. Apakah hidup itu hanya kecil itu? Maksudnya mungkin sebentar ya, karena orang nggak terlalu paham mungkin ya. Mungkin bisa Mbak jelaskan. Sesuatu itu tergantung di dalam pikiran kita. Mungkin pikiran itu akan merasakan, akan menginterpretasikan bahwa hidup ini sangat kompleks dan ruwet. Mas ya? Karena semenjak kita dengan pikiran, kita mencoba untuk memetakan bagian-bagian dari kehidupan, bagian-bagian yang ada dari apa yang ada di ranah kehidupan. Tapi bagi rasa atau kesadaran, sesuatu itu kecil, hanya bisa dialami dengan luas dan hanya bisa digulung menjadi kecil. Tapi hanya pikiran inilah yang mencoba untuk memperbesar, memperluas dan lain sebagainya. Nah, seringkali orang yang punya masalah itu pasti orang yang ruwet pikirannya. Tapi bagi orang yang sudah sadar di dalam dirinya, ya masalah itu menjadi kecil, karena dia tidak lagi memikirkan masalah itu, tapi mengambil langkah nyata dengan sadar secara intens untuk benar-benar mengamati apa sih awal sumber dan bagaimana sih masalah ini sebenarnya bekerja. Oh, ternyata masalah ini bisa membesar dan mengecil itu karena pengaruh pikiran. Maka bagi orang Jawa yang gelar jagat belum jagat, bahwa kalau kita bisa menyaksikan menjadi kemanunggalan dengan diri kita, kesaksian kita sudah menjadi tunggal karena kita menjadi sadar, ya hal ini kecil saja di jagat raya ini. Karena kita itu hanya menjadi sebuah pejalan saja, menjadi sebuah air yang melewati satu sungai saja. Tapi kalau pikiran itu sifatnya adalah analisa. Semakin dianalisa ini semakin ruwet dan semakin besar, semakin berat untuk kita juga. Karena kita hanya menggunakan skala analisa. Nah, analisa itu hanya bisa dibutuhkan dalam jangka pendek, hanya jangka ruang waktu Tapi untuk melampaui ruang dan waktu itu hanya butuh sadar. Nah, ketika ruang dan waktu ini sadar, intensitas kita
mengalami hal-hal di Jakarta ini semakin menyusut. Iya. Karena kita sudah semakin lenyap tanpa pikiran, lenyap tanpa rasa, les tanpa rasa. Iya. Dan ini menjadi sangat kecil. Masalah itu ada karena kamu memikirkannya. Iya. Tapi ketika kamu membawa dirimu dalam ruang hening, segala itu sirna. Iya. Dan itu menjadi kecil. Iya, Nah, maksudnya ketika kamu menghadapi sebuah masalah, yang kamu lihat jangan masalahnya, tapi perbesarlah kesadaranmu, perbesarlah luang rasamu. Karena masalah itu ternyata bisa membesar dan mengecil, itu tergantung situasi pikiranmu gitu aja. Iya, iya. Itu, Mas. Iya. Ya luar biasa ya. Berarti inilah gambaran bagaimana kita bisa menggelar jagat dan menggulung jagat ya, Mbah ini ya. mati sakjroning urip. Mati sajroning urip. Jadi terima kasih, Mbah. Iya. Nanti kita lanjut ke wedaran-wedaran berikutnya. Rayu, rayu, rayu. Terima kasih.